Halo pemirsa, kembali lagi bersama Fajar Berkah, pasti berkah. Nah tadi Pak Ustadz pertanyaan dari Sukma mungkin bisa langsung dijawab sekarang atau mungkin diulang lagi sama Diulang Sukma lagi biar aja bisa lah ya. juga Diulang ya ingat. Pak Ustadz ya. Iya, benar. Jadi bagaimana nih cara kita mengetahui bahwa setan itu mengganggu kita saat kita lengah gitu Pak Iya, Ustadz? Pak Ustadz. Ya, jadi ada banyak tahapan gangguan setan ya. Yang pertama adalah gangguan itu dalam bentuk bisikan. Iya. Ya, ini tahap pertama ini. Jadi kita dibisiki untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya ada banyak ya anak-anak yang kemudian dia dibisikin untuk mencuri misalkan. Waduh. Itu memang ada bisikan seperti itu, bisikan yang terus mendorong dia agar dia mencuri. Jadi sehingga kemudian mencuri itu menjadi tabiat dia. Kemudian begitu juga ada bisikan yang dibisikkan kepada seorang anak sehingga kemudian dia melawan kepada orang tua, mencaci orang tuanya, memaki orang tuanya. Itu Iya. juga bisikan itu. Begitu juga ada bisikan-bisikan agar seseorang melakukan sesuatu yang haram. Contohnya bisikan agar dia selalu menonton video porno misalkan. Iya. Maka itu sebetulnya termasuk juga bisikan. Sehingga kemudian dibisikin terus sehingga kemudian menjadi candu. Iya. Nah, baru kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya. Iya. Setelah bisikan, kalau ini dirukyah, maka kadang-kadang dia tidak reaksi. Karena dia datangnya hanya berbentuk bisikan saja. Makanya orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa itu lebih pada gangguan bisikan sebetulnya. Setan itu belum masuk ke dalam tubuhnya. Baru kemudian ada yang setan itu sudah masuk ke dalam darah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Setan itu berjalan, berpindah-pindah dari tubuh manusia itu melalui peredaran darah. Wah. Itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Iya, gimana? Logikanya. Iya. Karena kan Bingung pembuluh ya, darah iya, kan bingung. kecil ya. Iya. Iya. Jadi setan itu lebih halus daripada pembuluh darah. Oh. Sehingga kemudian dia masuk dan dia berpindah-pindah dari tubuh kita, dari kanan ke kiri, dari kaki ke kepala, itu melalui jalannya itu melalui peredaran darah. Oh, iya. Dari urat-urat itu ya, dari syaraf-syaraf itu, dari situ dia jalan. Pantesan iya. bisa langsung mempengaruhi kita ya Pak Ustadz. Makanya orang yang ketika gangguan setan itu sudah masuk pada darah, Iya. maka ketika dirukyah biasanya dia menangis, dia menjerit, dia Oh, termuntah-muntah iya, seperti kalau kita tengok di televisi. Iya, benar. Misalkan channelnya sama Ustadz Muhammad Faizar itu kan Iya. biasanya Iya. muntah-muntah, dia menjerit, menangis. Kenapa? Karena gangguan itu sudah sampai kepada darahnya. Iya. Berjalan berpindah di peredaran darah. Ada gangguan yang tingkatannya lebih dari itu. Ada Apa itu, Pak yang Ustadz? paling parah Pak Apa itu Ustadz? Pak Ustadz? Jadi Ada yang penasaran lebih parah, nih. jadi itu belum parah. Iya. Kalau itu di terapi masih mudah, di rukyah insya Allah bisa hilang. Iya. Yang tahapan tingkatan level berikutnya adalah gangguan yang sudah masuk di nafsnya. Nafsu itu apa tuh Pak Nafsu Ustadz? gimana, Pak Itu Ustadz? di jiwanya. Oh, iya. Maka Oh, iya. tadi ada seorang suami yang kemudian viral membuang istrinya sendiri ke laut. Iya, ke laut, ya, benar. Itu bukan tahapannya bukan hanya bisikan, bukan hanya pembuluh darah, bahkan dia sudah masuk ke jiwa. Ke jiwa. Waduh. Nah, kalau sudah masuk ke jiwa ini kadang-kadang dia dirukyah sudah tidak ada rasa apapun. Iya. Karena sudah betul-betul dikuasain. Mhm. Atau kalau yang belum terlalu parah, biasanya ketika dibacakan ayat-ayat rukyah syariah, maka dia akan pingsan Pingsan. dan susah untuk disadarkan. Saking gak kuatnya gitu sampai Saking dia gak juga kuatnya. pingsan. Pak Ustadz, aku mau nanya deh, kalau misalkan ada jin yang membawa jiwa gitu, itu ada Pak Ustadz? Ya, jadi disebut dengan seperti raga sukma. Iya, iya betul. Seperti yang sebetulnya yang menguasai jiwa kita itu adalah Allah. Iya. Jadi apakah setan itu bisa menguasai jiwa kita? Sebetulnya dia bukan menguasai jiwa, tapi dia memanipulasi seolah-olah dia menguasai jiwa kita. Seperti itu. Dan dia lebih kepada sebetulnya bisikan. Ya, bisikan dan tadi penguasaan nafs. Tadi penguasaan setan kepada jiwa seseorang sehingga dia dapat mengontrol kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas akal manusia. Gimana sih ada orang berani terjun dari tingkat tinggi untuk Iya, sekedar benar.
gara-gara ditolak lamarannya kan. Waduh. Bagaimana sih secara logika kok bisa ada suami yang mencintai istrinya sehingga kemudian istrinya itu dibuang ke laut gitu ya. Iya. Nah itu kan secara logika tidak masuk. Tapi karena jiwanya sudah dikuasai oleh syaitan, maka tindakan itu bisa saja terjadi. Oh, ternyata gimana seperti sih? itu lah Iya, ya. iya. Tetapi Ngeri nih banget Pak ya. Ustadz nih, Ya. apabila seseorang selalu terkadang mendapatkan bisikan setan tentang Allah nih Pak Ustadz, dia jadi takut sekali itu Pak Ustadz. Itu tuh bagaimana Pak Ustadz? Ya, bisikan takut sama Allah, takut Iya. hukuman Ya, Allah. takut gitu sama ya. Allah. Jadi gini, pada dasarnya ujung daripada bisikan setan adalah bagaimana manusia ingkar kepada Allah. Oke, baik. Jadi Ya. kemudian makanya tadi saya bilang bahwa bisikan setan ini sangat halus. Iya. Awalnya kita disuruh ibadah, Iya. awalnya kita disuruh mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Ya. Awalnya seperti itu. Begitu juga dibisiki tentang Allah. Allah itu esa, kamu harus menyembah Allah. Terus Iya. sampai kemudian akhirnya bisikan itu nanti akan berubah. Adanya penentangan. Kok Allah menciptakan orang yang jahat ya? Nah, Ya, iya itu Pak benar-benar. Ustadz. Gitu, Pak Kok Ustadz. Allah menciptakan neraka? Katanya Allah Maha Iya. Adil. Iya benar. Kenapa benar. nggak semua manusia dimasukkan dalam surga saja? Iya, Gitu. betul. Kok kenapa Allah nggak jadikan manusia ini semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa saja? Iya, Betul. Supaya mereka betul. masuk ke dalam itu. Jadi awalnya itu bisikan baik tentang Allah. Allah itu esa, Allah itu maha besar gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau kita ikutin bisikan itu, maka bisikan itu akan berubah menjadi penentangan kepada Allah. Ya. Waduh. Kenapa sih kita disuruh sholat? Kan capek. Ya, Iya. gimana kalau Iya. misalkan kita nggak usah sholat aja? Kan Allah maha besar sih. Dia Iya. udah dimasuk ke surga aja lah, Iya, tanpa benar. kita harus susah-susah kan gitu. Akhirnya ada penentangan itu. Iya benar. Ya, akhirnya orang-orang, dan ini sebetulnya kalau di dunia ini ada sekte-sektenya. Iya. Artinya sekte. aliran-aliran yang memang sukanya menentang apapun keputusan Allah. Wah. Waduh. Gitu. Ini bahaya. Memang ya mengenai setan teh kayak bikin greget Bikin gitu. greget banget Nah, ya. Pak Ustadz yang bikin greget juga nih kalau misalkan kita lagi marah nih, apakah Betul. itu setan itu sedang menguasai diri kita atau menguasai. gimana Pak Ustadz? Iya, amarah itu dari setan. Oh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, Iya. jangan marah, jangan marah. Untukmu surga. Oh iya. Aduh. Kenapa? Karena dorongan amarah itu adalah datangnya dari setan. Ya. Kalau kemudian amarah itu kita ledakkan, berarti Hmm. kita menjalankan apa yang sudah diperintah oleh setan. Oh, Orang yang iya, bisa iya. menahan amarah terus-menerus, maka mereka adalah orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia bisa melawan bisikan daripada setan dalam bentuk amarah. Oh, Aduh, seperti susah Pak itu. Ustadz. Iya, Maaf iya, nih, iya, menahan benar-benar. atau harus Menahan sabar amarah ya. gitu. Susah benar-benar. karena menahan amarah itu salah satu ciri orang bertakwa. Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qadzibinal ghaid wal afuna 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah. Ya, benar. marah ini kalau menahan amarah sama orang yang lebih kuat dari kita mungkin ya bisa gitu. Iya ya. betul. Iya, benar, Tapi benar. yang jadi masalah ini adalah menahan amarah untuk orang yang lebih lemah. Oh iya benar. Contohnya seorang bapak marah kepada anaknya, itu Wah, dia iya, punya iya, kekuatan benar. dan punya kemampuan. Begitu juga Iya, iya, seorang suami, dia punya kekuatan untuk bisa marah kepada istrinya. Ketika dia bisa menahan amarah, maka surga untuk dia. Wah, Gitu, ya. aduh, Nah, Masya makanya Allah. Ini harus dalam Islam itu ada manajemen marah. manajemen Iya. Manajemen marah agar kemudian amarah itu tidak terus meledak. Karena Iya, dia iya, akan benar, menjadi benar. kebiasaan dan menjadi sebuah candu. Kalau ada Iya, masalah benar. harus marah. Kalau Iya. nggak marah nggak lega. Oh, Ya, Kan ya, gitu ya, kan? benar. Aneh seperti Iya, iya, iya. Saya kalau marah ya sudah, saya marah aja semarah-marahnya. sampai pengen Ya. dilempar Pak. Iya, Sampai iya, semua waduh, dilempar, waduh. supaya saya lega. Padahal itu dari setan. Iya, dari situ. Dan salah satu pintu setan masuk ke dalam tubuh manusia adalah amarah yang terlalu berlebihan. Jadi kita Waduh. dari sini harus Nah, memanage ya, ya. harus Iya, hati-hati Harus ada ya. manajemennya. Benar. Bagaimana Harus manajemen bisa marah? manajemen. Pertama, ketika marah, ya ucapkan ta'awud. A'udzubillahi Ta'awud. minasyaitonirrajim. Oke, Masih Pak marah Ustadz. lagi, pindah. Kalau kita dalam keadaan duduk, berbaring tidur. Oh, Masih iya, iya. tidur, masih marah juga, ya. Ambil air wudhu, Oke. ya. Oke. Ambil air wudhu. Kalau sudah ambil wudhu masih marah juga,
itu gimana? Sholat 2 rakaat. Sholat Oh. 2 Sholat 2 rakaat. Sholat apa Pak Ustadz nanti? Ya, Sholatnya aja sholat tuh. sunnah. Sholat Sholat sunnah. sunnah. Sholat sunnah Oke. biasa aja. Nah, Iya, iya. Ya, nanti kalau masih marah lagi, ya sholat sunnah lagi. Oh, Ya kan? enggak. Oh, begitu Masih gitu marah aja terus lagi, ya ya, Pak sholat Ustadz? lagi. Oke, Marah terus, lagi, terus. sholat lagi. Kan capek sendiri, lemes tidur. Iya, iya. Tapi juga dapat benefitnya ya, dapat pahala Iya. juga. ya. Dapat pahala, Iya, insya Allah. benar-benar, Ya. insya Allah. Dan itu pahalanya luar biasa. Iya, iya. Karena amarah itu bisa membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Oh, iya, iya. Orang yang marah dia akan menghina, orang yang marah Betul. dia akan mencaci, Iya, orang yang Iya, marah benar, betul, benar, betul, benar. Itu kadang ya memang diri kita juga yang mengakui pasti Iya, benar. ada. Terkadang sikap ya. seperti Makanya itu. nanti orang yang setelah marah itu dia akan merasa bersalah. Ya Allah, Iya, benar banget. Kenapa? Bener Kenapa? baru aja ngomong Iya, langsung iya. mikir kok ngomong Kenapa? gini Karena- ya. Gini, gitu. Karena amarah itu memang dari syaitan. Iya. Sifat manusia asal dia tidak marah. Dia penyabar, dia pemaaf, wal kadhibinal ghaid wal afuna anin nas. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada bisa menahan amarah. Bisa menahan amarah, banyak orang yang bisa menahan amarah. Ya. Tapi wal kadhibinal ghaid, yaitu bisa memaafkan, itu sesuatu yang lebih berat lagi. Oh Iya, benar, betul, betul. benar. Nah, Soalnya gitu ya. Iya, soalnya Kadang-kadang kan- orang kalau marah, habis itu ya sudah dia maafkan. Iya, iya, iya. Ada orang yang dia nggak pandai marah. Iya. Tapi sekali mendendam dendam. ya, Ya, betul, 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 Penyakit betul. hati. Iya, Penyakit penyakit hati. hati, ya. ya. Makanya bisa menahan amarah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Iya. Yang lebih luar biasa lagi adalah bisa memaafkan. Iya. Walaupun itu berat. Tapi gimana nih Pak Ustadz bisa memaafkan tapi tetap ingat nih Pak Ustadz? Ya kalau misalnya ingat kembali terkadang Iya. ya. Ingat itu karena pernah terjadi. Hmm. Ya, kalau kita nggak mau ingat ya otaknya dikeluarkan diganti otak baru gitu. Baru Dicuci. kemudian kita nggak teringat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah terlalu sedih ketika wafatnya paman beliau yang sangat dia cintai yaitu Hamzah. Iya. Dibunuh oleh Wahsy. Yang itu dia marah sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah itu sama Wahsy. Dan kemudian disuruh untuk membalas. Dia memang kan dalam Islam boleh membalas orang yang menzolimin gitu dibalas gitu ya. Dia membunuh maka dia dibunuh. Tapi akhirnya Wahsy kemudian datang kepada Rasulullah masuk Islam. Masya Nah, Allah. masuk Islam. Dan dia taubat, dia bilang, saya bisa masuk Islam karena saya membunuh Hamzah. Karena saya adalah seorang budak dan saya bos saya atau raja saya, tuan saya itu memberikan persyaratan kalau kamu mau dibebaskan dari perbudakan maka bunuhlah Hamzah. Maka saya bunuh, dengan itu kemudian saya masuk Islam. Maka kata iya, Rasulullah, benar. saya maafkan kamu tapi setelah ini jangan pernah kamu bertatap muka dengan saya. Oh iya. Gitu ya. Rasulullah Benar. memaafkan, tapi Rasulullah akan tetap ingat kepada Hamzah Benar, ketika dia melihat wajah Wahsy. Hmm. Jadi kalau kita misalkan sudah memaafkan seseorang yang sangat menyakitkan bagi kita, Iya. Iya, iya. untuk kemudian agar itu tidak terulang lagi ya sudah kita hindari untuk pertemuan dengan dia, itu boleh. Oh, Oh, tidak salah, Pak jadi Ustadz. minimalisir Tidak lah salah ya, ya, Iya, betul, berarti betul, bukan betul. berarti memutus silaturahmi, tapi Bukan. ini saja untuk lebih Menjaga. Menjaga menjaga. saja. Ya, Nah, benar. pemirsa, memang kita kalau membahas hal seperti ini memang gak ada habisnya ada ya dari habis, kemarin-kemarin. betul. Bahkan sekarang juga kayaknya kita pengen Karena ngegas terus pengen gitu. nanya lagi ya. Karena Aku juga pengen luka nanya lagi tetaplah nih. luka. Wah. Gitu. Oke, Pak Ustadz, Sukma, Yuda, kita tahan dulu ya. Ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.